الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di penghujung kajian kitab ini, halaman 139 insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskanku, ya di sini riwayat Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah yang masyhur itu. Beliau pernah menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadan. Tiba-tiba datang seseorang kepadaku lalu mencuri makanan. Maka aku menangkapnya seraya berkata, demi Allah, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Dia berkata, sesungguhnya aku membutuhkannya. Aku memiliki tanggungan keluarga dan kebutuhan yang sangat mendesak. Lalu dia Abu Hurairah berkata, maka aku membebaskannya. Dan tatkala pagi hari Nabi SAW bertanya, wahai Abu Hurairah, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu semalam? Langsung Rasulullah SAW bertanya begitu. Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhan yang sangat dan tanggungan keluarga sehingga aku merasa iba kepadanya, maka aku pun melepaskannya. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah mendustaimu dan ia akan kembali. Maka aku pun tahu bahwa ia akan kembali berdasarkan ucapan Rasulullah SAW bahwa ia akan kembali. Maka aku mengintainya, lalu orang itu datang kembali mencuri makanan. Maka aku menangkapnya. Di sini menangkapnya ya berarti kepegang gitu loh. Pegang. Seraya berkata, aku benar-benar akan membawa kepada Rasulullah. Dia berkata, lepaskanlah aku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan dan aku memiliki tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Sehingga aku merasa iba. Maka aku pun melepaskannya. Pagi harinya Rasulullah bertanya kembali, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengadukan kebutuhan yang sangat dan tanggungan keluarga yang harus ia nafkahi. Sehingga aku pun iba kepadanya lalu melepaskannya. Beliau bersabda, sesungguhnya ia telah mendustaimu dan ia akan datang kembali. Tapi aku pun mengintainya untuk yang ketiga kalinya. Maka orang itu datang kembali mencuri makanan. Maka aku pun menangkapnya seraya berkata, aku benar-benar akan membawamu kepada Rasulullah. Dan ini yang ketiga kalinya nih. Kau mengatakan tidak akan kembali, tapi ternyata kamu kembali. Orang itu berkata, lepaskan aku. Aku akan mengajarimu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat. Aku bertanya, apakah gerangan beberapa kalimat itu? Dia menjawab, apabila kamu hendak berbaring tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga selesai. Niscaya akan senantiasa ada penjaga atasmu dari Allah. Dan sekali-kali setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Maka aku pun melepaskannya. Lalu tatkala pagi hari Rasulullah SAW bertanya kembali, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu semalam? Aku menjawab, wahai Rasulullah, dia mengaku bahwa dia mengajariku beberapa kalimat yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadaku, maka aku melepaskannya. Dia bertanya, apakah itu? Aku menjawab, dia mengatakan kepadaku, apabila kamu hendak berbaring tidur di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat tersebut. Lalu dia berkata kepadaku, niscaya akan senantiasa ada penjaga atasmu, akan senantiasa ada penjaga atasmu dari Allah, dan sekali-kali setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat adalah orang-orang yang paling antusias terhadap kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia telah berkata benar kepadamu, padahal ia adalah makhluk yang banyak berdusta. Tahukah kamu siapakah gerangan orang yang kamu ajak bicara sejak 3 malam terakhir itu, ya wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, enggak tahu ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Lihat di sini
semua klaim dari syaitan ini didustakan. Yaitu saya punya tanggungan keluarga dan semacamnya, itu bohong. Ya. Sampai 3 kali. Kemudian dia mengajari. Ya. Tapi begini. Kadang syaitan itu atau jin bicara mengajari sesuatu seperti ini benar, sepertinya benar gitu. Ini lihat, di sini syaitan mengajari ayat kursi dan memberikan info begini ya. Akan ada nanti penjaga. Baik, yang kemudian dilegalisir oleh Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi amalan sunnah. Tetapi lain halnya kalau itu terjadi sekarang. Misalnya jin menyerupi manusia. Kemudian dia menyebutkan wirid-wirid. Kamu kalau mau dijaga, wiridkan ini. Yang dicek di sunnah-sunnah tidak ada. Atau hampir ada gitu loh. Atau mirip dengan yang ada. Misalnya, kamu kalau misalnya mau tidur, baca la ilaha illallah 500 kali. Maka senantiasa akan ada penjaganya. Enggak akan ada setan yang mendekatimu. Taib. Apakah kita amini? Enggak. Justru sebaliknya, yang datang setan. Jadi bahaya ini. Jadi hati-hati kalau misalnya setan itu memberikan ritual atau wejangan berupa amalan yang baru yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun yang ini udah terlegalisir, jadi nggak bisa kita katakan ini, lihat setan aja pernah benar memberikan amalan wiritan. Ya. Maka apalah lagi jin muslim. Nah ini bahaya nih gururnya. Yaitu jin muslim masuk misalnya ke tubuh orang misal. Ima dia mengklaim jin muslim padahal bukan, ima dia memang jin muslim. Kemudian dia berikan info bahwasanya kalau kamu membaca wiritan ini, insya Allah kamu akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Kan sebagian jin muslim ada yang memang suka bergemar terhadap kebidahan, ada sama kayak orang manusia. Ada juga yang fasik, ada yang munafik gitu kan. Ada yang pura-pura jadi muslim. Nah, maka bahaya, tetap kita tidak layak untuk mendengarkan info dari mereka untuk ritual-ritual seperti ini. Ya. Baik yang menyerupi jasad orang atau yang membisiki di kolbu kita. Itu kadang-kadang dibisiki, kamu ayo ikutan wiritan gitu, ikutan wiritan ini. Itu setan membisiki ke kuburan ini, ke kuburan itu. Ya. Baik. Kemudian kalau misalnya kita bacalah ayat kursi, niscaya akan senantiasa ada penjaga atasmu dari Allah. Siapa itu? Ya malaikat yang menjaga. Ya. Tapi apakah dengan itu kita berarti minta tolong malaikat? Enggak. Kita membaca ayat kursi ini jangan niatan minta tolong malaikat. Tapi cukup baca aja, udah ikutin sunnah, maka dengan sendirinya, dengan izin Allah Ta'ala, dia akan mengutus penjaga untuk kita. Gitu. Dan ketika udah baca itu, jangan sekali-kali niatkan adanya malaikat berarti kita minta tolong malaikat. Ini bahaya. Baik. Menunjukkan, dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan dari Safiyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam. Sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Dan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam Al-Musnad dengan sanad sahih bahwa Uthman bin Abu al-As berkata, ya Rasulullah, حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي قال ذاك الشيطان يقال له خنزب فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3 قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu, menghalangi antara diriku dan salat serta bacaan. Maka Rasulullah bersabda, itu adalah syaitan yang disebut dengan khanzab. Jadi ada syaitan takhusus, dia spesialis di salat-salat orang. Namanya syaitannya khanzab. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kita masing-masing punya jin korin.
Ada di antara orang Allah alam mengatakan jin korin ini suka membantu seton-seton yang beroperasi seperti ini. Jadi jin korin itu seperti memberi celah kepada seton-seton untuk mengganggu. Iya. Tugasnya jin korin. Seton ya. Jadi ada jin yang memang namanya khanzab, atau golongan ini namanya setan khanzab. Dia takhusus di salat manusia. Nah, jika kamu merasakannya, baik bisikan, baik colekan, baik ngantukan, ya. Ini khanzab bukan yang sini. Nah, ini enggak salat tapi sekarang lagi ngaji. Tapi kalau salat kerasa enggak? Sama kalau salat juga ngantukan. Tergantung dari imamnya. Enggak tahu. Kalau salat enggak? Kalau makan enggak baca bismillah. Ada, iya setan umum. Ada lain lagi. Bukan takhusus itu. Oh, enggak ya setan umumnya. Setan yang masuk rumah atau setan rumah gitu. Tapi kalau itu kajian anak ngantuk. Kalau kajian anak ngantuk. Kalau kajian ustadz yang lain, Ustadz Abu Sama misalnya ngantuk. Enggak. Kadang-kadang. Maksudnya nggak tentu Ustaz. Nggak tentu setiap kajian Kalau ngantuk. enggak setiap kajian tafsir sama kajian ini gitu loh. Sering anak perhatiin banget sebenarnya mantul. Sebenarnya pengen anak pukul gitu maksudnya. Setannya maksudnya. Nah, jika kamu merasakannya, ta'awudz, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya, dan meludahlah ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali. Bukan berarti kita menuduh samping kiri saya setan gitu. Ya walaupun memang nih di samping kiri memang nih. Prakteknya di mana? Pas salat. Ya gini, ya samping kiri kan enggak mesti ke pipi orang. Kan sebelah kiri, yang penting tuh ke sebelah kiri. Di sini kemudian dia berkata, maka aku melakukannya lalu Allah pun mengusirku darinya. Astagfirullah. Allah pun mengusirnya dariku. Astagfirullahaladzim. Ya, begitu. Dan juga terdapat hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW bahwa setiap manusia memiliki seorang teman pendamping ya, qarin, dari kalangan malaikat dan dari kalangan setan. Bahkan begitu juga Nabi SAW. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada beliau atas qarin dari setan tersebut sehingga ia masuk Islam, maka ia tidak menyuruh beliau kecuali kepada kebaikan. Kalau kita enggak ada jaminan. Lah kalau misalnya jin yang orang-orang indigo itu gimana? Itu ada jin beda lagi itu. Yaitu qarinnya cuman beda lagi gitu. Qarin yang kedua kali ya. Beda dengan qarin yang memang tidak bisa kita iniin kok. Ada qarin yang memang permanen itu enggak bakal ini. Memang udah Allah titipkan itu. Ya Allah uji dengan itu. Dan sungguh kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah serta ijma' umat Islam menunjukkan atas keabsahan masuknya jin ke dalam tubuh manusia atau kesurupan. Maka bagaimana mungkin bagi seorang yang mengaku berilmu mengingkari hal itu tanpa ilmu dan tanpa petunjuk, bahkan mengikuti atau bertaklid kepada sebagian ahli bid'ah yang jelas-jelas menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mengakui adanya kesurupan dan semacamnya. Ya seperti orang-orang barat sekarang. Makanya Mu'tazilah itu sangat cocok dengan orang barat. Karena ini nalar banget mereka. Dan Asy'ariyah itu cocok dengan tradisi Indonesia. Makanya subur di Indonesia. Tapi insyaallah Ahlussunnah wal Jamaah cocok untuk barat dan timur. Insyaallah, karena paling adil untuk semua itu. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan saya akan menyebutkan kepada anda wahai pembaca pendapat para ulama dalam masalah tersebut, insyaallah taala. Kita cukupkan sampai sini untuk kajian ini ya, insyaallah. Kan pernah cerita di ada orang kerasikan karena sering maksiat di rumah itu. Sering maksiat terus kerasukan jin muslim. Jin muslimnya tuh marah-marah gitu karena tempat itu pakai maksiat. Terus dia mau keluar asal tiap hari di situ ada yang ngaji. Ada yang baca itu. Benar, bisa aja tuh jin muslim. Mungkin itu menurut dia cara untuk menasehati. Bisa aja itu jin muslim. Dan bisa aja itu jin muslim yang fasik, bisa aja.
Bisa. Jadi banyak kemungkinan. Kita nggak bisa menjazmkan, memastikan dia itu kafir atau muslim, nggak tahu. Tapi Anda bilang bisa aja itu jin muslim yang memang menghendaki kebaikan. Caranya. Tapi ya gimana ya? Mungkin baginya dia nggak tahu cara yang lainnya. Mungkin memang dia tadinya tinggal di rumah itu. Kemudian rumah itu tadinya mungkin dia juga di sana berusaha berbuat kebaikan, mungkin. Kemudian tiba-tiba datang orang ini menghuni rumah itu, jadinya tempat maksiat, dia pun marah. Marahnya bukan karena tempatnya ditempatin, tapi marah karena tempatnya dijadikan maksiat gitu kan. Marah mungkin cemburu karena Allah Ta'ala gitu. Kemudian mungkin dia hanya taunya satu-satunya itu cara yang bisa membuat orang ini insaf. Itu kalau misalnya dia memang jin muslim yang baik gitu, maksudnya yang memang menghendaki kebaikan. Kalau dia jin muslim yang fasik atau munafik, ya dia akan menipu gitu, dengan mengatasnamakan jangan berbuat maksiat, tapi menipu kepada hal lain, misalnya kebid'ahan, misalnya baca Quran di sini, lama-lama dibisikin supaya baca wirid ini, baca wirid itu, lama-lama ditipu, bisa aja. Atau jin kafir yang pura-pura muslim. Jadi kemungkinan tuh banyak yang kayak gini. Jadi kita nggak bisa mengatakan langsung ini jin kafir. Makanya terserah dia mau jin kafir, jin muslim atau jin apa. Yang harus kita nasihati ke orang itu adalah ikuti tadi, baca Qur'annya, udah selesai. Adapun nanti berikutnya kalau misalnya dia datang lagi atau membisikkan sesuatu, enggak usah diturutin, cukup hindari maksiat, selesai, baca Quran, udah. Itu solusinya. Ada di sini gitu. Cerita Keluarga anak bukan di sini, di Kuitang, tetangga. Oh, gitu. Iya. Sampai di Rukia apa orang situ yang ngaji ustaz-ustaznya, tapi ngajinya tajudnya salah di sama jinnya di Makanya diledekin. mungkin itu mesti ngaji aja kayak gitu. Iya. Ustaz yang ngajinya lebih pintar tajud. Iya. Iya, makanya tajwid itu penting. Tajwid itu penting banget, tajwid itu untuk orang yang meruqyah. Sedangkan kalau misalnya tajwidnya nggak benar, kemudian sampai ke lahan jali itu yang bisa mengubah makna, itu kan membuat Al-Quran itu nggak sekuat asalnya kalimatnya. Jadi masya Allah. Ya, jadi tajwidnya harus benar. Bahkan kalau bisa orang jangan ngeruqyah orang lain kalau misalnya dia sendiri bacaan masih belepotan. Karena yang datang nanti bukan pertolongan Allah, entah siapa yang datang. Ya. Karena jadi lemes ini jadi. Ya, udah kita cukupkan sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.